Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai baca Al-Fatihah dulu ya. Alhamdulillah wassalatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakati awliya wa salihin wa bi barakati walidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjut ke pertemuan 5. Teman 5 ya, jangan 3 terus ya, sudah selesai. Temuan kelima, bab ketiga, jadi bab kedua dianggap selesai. Jadi bab kedua itu intinya adalah postulat mengenai kan gini. Jadi si cahaya kemarin itu adalah gelombang, ya, gelombang. Nah, sudah diketahui bahwa gelombang itu merambat memerlukan medium, ya. Maka hipotesanya adalah cahaya ini mediumnya adalah ether tadi, ya, yang disuruh menjelaskan kemarin. Nah, percobaan Nicholson-Marley itu untuk mengklarifikasi apakah ether itu ada atau tidak. Nah, itu ya. Ternyata setelah klarifikasi bahwa ether itu tidak ada. Sehingga dalam ruang hampa cahaya itu merambat tidak memerlukan medium. Nah, itu intinya ya. Itu yang di bab kedua. Nah, terus di bab ketiga itu tentang transformasi Lorentz dan beberapa konsekuensinya. Jadi ini kita mulai dengan transformasi Lorentz. Ini mirip dengan transformasi sebelumnya. Nah, jadi ini mirip dengan transformasi Galileo. Ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya transformasi Galileo itu ada ketidakcocokan ya. Ada ketidakcocokan ketika gerak relatif yang menggunakan kecepatan cahaya. Jadi kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, itu tidak konsisten dengan usul Einstein ya. Einstein mengusulkan bahwa kecepatan cahaya itu konstan untuk semua ruang waktu. Nah, jadi tidak ada yang melebihi kecepatan cahaya. Tapi ketika transformasi Galileo untuk gerak relatifnya menggunakan kecepatan cahaya, ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Ya. Nah, itu yang menjadi masalah di transformasi Galileo. Nah, ide transformasi Lorentz itu sama juga dengan transformasi Galileo sebenarnya. Hanya saja ada perbedaan. Yang pertama itu adalah bahwa waktu yang ada di kerangka acuan yang diam itu tidak sama dengan yang ada di kerangka acuan yang bergerak ya. Jadi kalau kemarin ini
Ini kita punya rangka acuan S. Ini sumbu X, ini Y, dan ini Z. Ini titik O-nya. Kemudian ada satu lagi kerangka acuan S aksen. Ini X aksen, ini Y aksen, ini ada juga Z aksen. Jadi S dan S aksen ini berhimpit ya. Awalnya ya, pada saat T ini sama dengan 0 ya. Baik itu untuk T si kerangka yang diam T, ataupun untuk T yang bergerak, itu sama. Nah, kalau di transformasi Galileo, T dan T aksen ini sama ya. Jadi untuk transformasi Galileo T-nya, waktunya itu sama ya. Jadi pencatatan waktu yang dilakukan oleh si kerangka yang diam itu sama dengan yang bergerak. Nah, itu kalau transformasi Galileo. Nah, kalau transformasi Lorentz, untuk transformasi Lorentz, waktu yang digunakan atau waktu yang dicatat oleh kerangka yang diam itu berbeda dengan waktu yang dicatat oleh kerangka yang bergerak. Ya. Jadi kalau si yang diam ini mencatat waktu yang digunakan untuk benda bergerak itu katakanlah 5 detik, yang si ini bisa mencatat lebih cepat atau lebih lambat dari itu ya, itu maksudnya. Oke, nah ide sederhananya seperti tadi, transformasi Lorentz itu sama dengan ini ya. Ini tetap ada kerangka acuan S, ini sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Awalnya dia berimpit seperti ini, kemudian setelah bergerak dalam selang waktu T aksen, dia meninggalkan si S aksen ya. Ini S aksen, ini Z aksen, ini Y aksen, ini X aksen. Ya. Nah, jadi dia dia meninggalkan si S ini setelah bergerak selama T aksen ya. Jarak yang ditempuhnya itu adalah T aksen ya. Ya. T aksen. Nah, sama dengan yang kemarin ya. Sama, idenya sama. biar sedikit cepat ya. Hubungan geometri yang kemarin bahwa X itu sama dengan X aksen plus PT ya. Iya. Nah, ini X aksen plus PT. Nah, ini ya. Ini dari kejadian yang diukur oleh si yang diam ya.
dx aksen plus pt. Nah, ini kemarin. Kalau lupa lihat lagi yang kemarin. Tonton lagi yang kemarin. Skip boleh. Mana cari ya? Kamu ulang lagi. Kamu cari lagi. Nah ini ya, ini yang kemarin. Atau y-nya sama dengan y aksen, z-nya sama dengan z aksen ya. Nah ini transformasi Galileo ya. Kalau kita balik, ini dapatnya x aksen sama dengan x min vt ini ya. Min vt dan y aksen tetap y, dan kemudian z aksen tetap z ini ya. Nah, yang membedakan transformasi Galileo dengan transformasi Lorentz itu, kalau transformasi Lorentz selain tadi waktu yang dicatat oleh si yang diam dengan yang bergerak itu berbeda, di sini Lorentz menambahkan sebuah konstanta. Ya. Tujuannya nanti supaya si C tadi tetap berlaku sama untuk semua ruang. Jadi tidak ada penambahan kecepatan yang sehingga menyebabkan kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Tujuannya ini ya. Nah, ini disebut saja sebuah pengali. Nah, disebut saja K, konstanta. Nih, ini dihipotesiskan, dicoba-coba idenya. Cak mana kalau kita tambahin K di depan sini? Nah, itu idenya. Walaupun bentuk si K ini itu belum tahu nanti. Nah, itu ya. Jadi coba-coba saja. Nanti akan dicari bentuk K-nya itu seperti apa. Sama seperti misalkan apa ya? Nantilah carilah contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ditambah dulu ini. Nanti bentuknya seperti apa? Nanti urusan nanti. Misalkan mau inilah mau memanipulasi bahan bakar sepeda motor sehingga irit gitu kan. Idenya kan bensinnya ditambah suatu bahan tertentu gitu kan. Walaupun yang penambahan bahannya belum tahu kan. Nah, itu yang akan dicari tahu kan. Nah, sama seperti ini. Iya, ini konstanta. Tambahkan saja konstanta. Nah, ini kan sederhana ini ya. Jadi tidak rumit-rumit, sama orang dulu juga tidak mikirnya tidak rumit-rumit. Jadi kalau kamu mikirnya rumit-rumit, nah kamu kemajuan dari orang dulu. Kemajuan itu bisa jadi. Iya, hanya rumit-rumit mikir. Oke, ini ya. Karena relativistik itu bersifat simetri. Simetri itu maksudnya kalau dilihat dari sini sama dengan sana. Nah, maka bagi kerangka siapa nih? Si E, ya, transformasinya ini transformasinya. X ini sama dengan K dikali X aksen plus V aksen D aksen. Ya. Lihat tadi. Ini plus, ini X aksen ya. Jadi kalau tahu satu yang lain mengikuti ya. Jadi Y aksen sama dengan Y sama dengan Y aksen, lalu Z sama dengan Z aksen.
Kenapa yang ini tetap sama coba? Y dan Z tetap sama. Kenapa? Kenapa? Oh, ini tetap sama. Padahal ini berubah. Ya, kenapa? Cuma jarak Pak. Cuma di ibaratnya yang diukur itu kan lurus, tidak ke samping, berbelok dulu ke sini, berbelok dulu ke sini. Jadi luruskan dari situ sini. Soal UTS-nya enggak ya? Bagaimana kalau dia bergeraknya sambil kiri kanan? Ya. Jadi si S aksen ini bergerak hanya sepanjang sumbu X saja, ya. Jadi kan, nah ini juga bentuk yang sederhana pemikirannya kan. Jadi suatu benda kemungkinan akan kecil kemungkinan dia akan bergerak hanya dalam sumbu X saja, kecil kan? Katakanlah yang naik motor, kecil kemungkinan orang itu naik motor lurus di pinggir terus. Nah, kan pasti belok-belok kan? Nah, tapi kan susah mikirnya, macam mana gitu nih kalau dia belok-belok ya? Kaget dulu urusan itu, kita sederhana dulu, ambil dulu yang dia jalan kiri terus gitu kan. Macam mana kayak kalau ada batu Pak, misalnya idealnya nggak ada batu sehingga dia tidak lompat, gitu kan? Nah itu sederhananya ya. Jadi X-nya sama dengan K X aksen plus V aksen. Oke, jadi ini bentuk transformasinya saja. Ya. Jadi kalau X-nya ini plus, ini minus, ini plus. Ini X, ini X aksen. V aksen, V aksen. Ya. Terus karena misal kecepatan yang digunakan untuk bergerak ini adalah kecepatan cahaya ya, C. Sehingga jarak yang ditempuhnya oleh si S dan S aksen dan S. Nah, si S aksen artinya menempuh jarak sejauh X aksennya itu sama dengan C T aksen, gitu kan? Biasa kan jarak aku C Pak, kan kecepatan kan? Nah itu saja, X sama dengan V kali T, biasa, tidak ada hukum Newton, tidak ada di sini ya. Ya, ini GLB biasa, X sama dengan V kali T, udah ada saja. Tidak berlaku GLBB ya. Ini menarik kalau GLBB di sini. Terus ini X aksennya sama dengan C T aksen, X sama dengan CT, gitu ya. Ya, jadi biasa ini biasa. X sama dengan V kali T. Nah, jadi ini kecepatan cahaya, ini adalah jarak yang ditempuh. Jadi, kalau yang S aksen menempuh jarak X aksen, kalau yang S menempuh jarak X. Mau tanya? Enggak. Kira yang angkat tangan. Ya? Nah, sehingga si X aksen ini menjadi CT aksen sama dengan K X minus V aksen minus V dan si X ini menjadi CT sama dengan K X aksen plus V aksen. Oke? Ini murni matematika, tidak ada fisikanya ya. Ini utama mutaatik matematika saja ya. Tidak? Ada masalah? Enggak. Kapan Pak itu tahu pakai yang vaksin?
Nanti. Lebih maju pikiran. Nanti. Ya, soalnya gimana Pak? Bapak kan tidak pernah ngasih contoh soal kan? Ya, kalau kasih contoh soal, kasihan kamu tuh menurunkan derajatmu sebenarnya kalau dikasih contoh soal. Ya nggak anak SMA. Ya kan? Hah? Hah? Enggak juga. Kalau ada contoh soal aku lebih paham. Carilah sendiri maksudnya. Kalau lain. Oke. Nah, kemudian, nah ini trik ya. Ini kita kalikan ya. Jadi si CT aksen dengan CT ini kita kalikan. Kalau kita kalikan karena C-nya ada 2, maka jadinya jadi ini ya. Misalkan ini persamaan 1 dan ini 2. Persamaan 1 dikali persamaan 2. Ini C kuadrat T aksen gitu ya. Yang sebelah sini sama dengan K kuadrat dikali X min PT dikali X aksen plus P aksen Y aksen. Nah, ada kan? Yang sebelah sini tidak ada masalah, tinggal dari sini kan? Ini kita kalikan ke sini. Ini K kuadrat dikali dengan X aksen terus apa lagi? Plus X T aksen ini min X aksen P T terus min T aksen T aksen. Satu-satu saja kali kan? Karena banyak saja kelihatannya canggih gitu. Kelihatannya canggih karena iya. Sudah? Nah, lihat yang di sini. Ini tadi ada X, ini ada X aksen ya. Ini belum kita gantikan dengan ini ya. Coba lihat, yang kita gantikan itu bagian ini saja dan ini ya. Yang ini belum kan? Oke. Langsung kita gantikan di sini. Ini sama dengan K kuadrat X dikali X aksen. X dikali X aksen. C kuadrat T aksen ya. C kuadrat T aksen. Plus X-nya sama dengan C apa? C T P aksen T aksen min C T aksen P T ya. Terus min P aksen T aksen. Oke. Mana yang bisa kita keluarkan? T aksen? Ada? Ada ya? Ini sama dengan K kuadrat C kuadrat plus C P aksen min apa ini? C P min P aksen ini ya. Ini P aksen. Oke. Mana lagi yang bisa kita sederhanakan? Hah? Mana lagi yang bisa kita sederhanakan?
itu C yang bagian ini K kuadrat dikali, coba bagian ini kita buat, ini taruhan saja ya. Ini T di aksen, yang ini kita buat C plus P sana dibuat ini C min P aksen sana C kuadrat. Oh ini plus ya, plus min ya, ini, nah ini ya. Sudah? Sudah itu? Terus kalau dibuat ini K kuadrat T aksen, kita buat C kuadrat min. Kalau dibuat min P kuadrat apa jadinya? Oh, di sini kita kelewatan ini P ya, ini P, terus mana lagi? Ini P, 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 ini P. Ini X aksen, ini XP ya, terus ini X aksen P, gantikan X nya sama dengan CT, X aksennya sama dengan CT aksen. Oke. Udah? Ada masalah? Nah, ini ya. Ini C kuadrat, ini plus CP, ini min CP, ini min P kuadrat ya. Jadi ini dikalikan C kuadrat min P kuadrat. Nah itu ya. Ya. Nah lihat di sebelah sini ada C kuadrat T aksen, yang di sini juga ada T aksen ya. Jadi ini hilang. Oke. Kemudian kita kan mau cari bentuk K-nya seperti apa kan? Jadi kita buat dalam K kuadratnya itu sama dengan C kuadrat dibagi yang ini kan? Ya. C kuadrat min P kuadrat itu kan?
Kalau kita buat 1 per K kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat dibagi C kuadrat ya. Iya. Atau sama dengan apa? Sama dengan udah salah dibuat pakai K kuadrat. Ini kita buat ini saja. Kita buat sama dengan 1 dibagi dengan C kuadrat min B kuadrat per C kuadrat. Oke? Sama kan ya? Iya, Pak. Kenapa C kuadratnya dibagi sama C kuadrat yang di bawah? Coret. Yang mana? Tapi isu. Ini. Ini dengan ini. Kenapa lah? Tapi isu. Kamu di pucuk mungkin bisa jadi 1. Ini, nah coba lihat. Ini harus dibagi ini dikurang ini. Ya kan? Jadi ini tidak boleh dibagi oleh C sendiri. Tapi C kuadrat harus dikurangkan dengan ini ya. Makanya tidak bisa ya. Kecuali yang ini. Ini boleh dibagi ini dan ini juga harus dibagi ini. Ya. Oke. Jadi ini sama dengan 1 dibagi ini 1 kan? 1 Min C kuadrat C kuadrat per C kuadrat ya. Ini K kuadrat. Ya. Ini K kuadrat. Artinya K-nya ini tinggal kita tambah akar ya. Jadi mana? Ini ya. K-nya sama dengan 1 per 1 min B kuadrat per C kuadrat. Nah, itu sama dengan K-nya ya. Atau ini kita buat kenapa ada simbol beta misalnya. Ini sama dengan 1 per akar 1 min beta kuadrat. Jadi ini hanya apa ya? Hanya simbol saja ya, hanya menggantikan saja. Beta itu sama dengan V per C saja. Tidak ada yang lain supaya lebih cantik saja melihatnya ya kan. Iya kan? Jadi anu min ya kan? Biar cantik. Memang? Biar lebih elegan. Fisika itu harus menemukan keeleganan. Iya. Coba lah kamu lihat alam semesta. Cantik. Pernah lihat alam semesta? Itu kamu dilihat alam semesta. Ya. Gimana lihat alam semesta bu? Pakai ini Pak, alat bantu. Soal mata kita di keterbatasan masih ada sinar-sinar kan, warna-warna yang belum bisa ditangkap oleh mata ucap, sinar gamma, sinar X itu kan masih ada yang bisa. Jadi ada beberapa tuh nyingoknya tuh sebenarnya langit bukan alam semesta ini berwarna. Dilihat dari Alam semesta ya, bukan iya. alam materi ya. Iya. Alam semesta itu dari teropong apa namanya itu berwarna Pak. Ada warna ya, lebih menarik lah nyingoknya, bukan cak kita nyingok mata Yang dimaksud alam semesta bawah itu yang mana? alam semesta ini Pak. Apa? Di luar bumi Pak. Di luar bumi. Galaksi-galaksi Ya, galaksi ya. kelihatan kan? Iya, benar ya.
Tapi karena keterbatasan mata manusia, Alam yang kecilnya, alam semesta cuma itu ya. Sebenarnya alam semesta iya itu udah luas. selesai. Ya, luas Pak, tapi cuma segelintir gitu loh, Iya. kejingoan Kalau kita melihatnya dengan keterbatasan tadi. Alam kecilnya masih kecil. Coba alam semesta yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang diciptakan Allah dalam 6 masa, itu alam semesta yang mana? bumi. Hah? Hah? Apa, Pak? Alam goib itu Alam maksudnya? Alam semesta yang diceritakan itu kan ada di dalam Al-Quran kan? Proses penciptaan alam semesta itu dalam 6 masa itu. Nah itu alam semesta yang mana? Alam semesta yang mana? Atau alam semesta yang terdiri dari galaksi-galaksi itu? Itu luasan anu yang apa? Masuk ke alam goib itu. Ya, rahim gitu. Alam rahim, alam Artinya ketika tersebut alam semesta itu tidak hanya alam materi tadi, oh iya. ya. Jadi alam materi yang misalkan kita sebut alam semesta kemudian terbayang katakanlah terbayang di otak kita itu galaksi ini itu ya, bintang itu ya, itu alam semesta dalam persepsi saintis, ya, yang larinya nanti ke dunia materi, ya kan? Padahal nanti orang-orang itu juga larinya ke alam gaib. Bukan nanti mana di nanti. Nah. Hah? Ya, penelitian sekarang yang astrofisik, kemudian fisika teori, fisika partikel, itu kan larinya semua ke alam gaib semua kan. Ada dark matter, dark energi terus gitu kan. Jadi sebenarnya keilmuan yang kita anggap itu jauh lebih luas daripada keilmuan saintis yang dalam ranah filsafat barat. Ya, karena tadi alam semesta yang mereka maksud itu hanya alam semesta yang tadi, galaksi, ada bintang, pokoknya walaupun itu juga sudah sangat luas, gitu kan. Nah, sementara alam semesta yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah alam semua alam, mulai dari alam arwah, alam ruh, alam lahud, jabarut, malakut, lahud, semuanya. Jadi alam semesta materi itu hanya sebagian kecil ada di dalam alam semesta yang sesungguhnya. Jadi jiwa itu alam semesta sebesar ekar kan? Hah? Manusia atomnya. Iya. Manusia Alam semesta materi itu ya paling sebesar ekar itu kan, seukuran kelengkeng itu. Nah, lihat lah, ya, perhatikan bentar. Gimana caranya? Gimana caranya? Kamu bisa lihat alam semesta yang itu. Aduh gak lupa waktu itu. Alam kubur ada waktu itu. Apa? Sebenarnya kita ngelihat apa ya, benda yang kecil-kecil itu ada nggak sih Pak itu tuh cat atom, terus tuh apa sih yang unsur-unsurnya gitu kan, kayak atom, kayak apa namanya sejenisnya kena itu tuh ada apa enggak? Nah kita belajar itu kita tahu barang bendanya beda Pak. Terus kita belajar tuh Kalau sekarang dalam perkembangan teknologi sampai nano lah katakanlah ya sekarang ya, itu pun belum sampai ke intinya. iya. Ya, ke inti materi yang itu pun belum sampai.
Nah, nanti di kuantum, atom itu bukan digambarkan ada elektron yang mengitari inti dan sebagainya, itu hanya model. Tahu model? Persepsi yang dibuat. Nah, supaya mudah menggambarkan, itu saja sebenarnya. Ya. Aslinya enggak seperti itu. Aslinya enggak seperti itu. Masa gitu? Bukan fisika kuantum. Jadi yang di kuantum itu aslinya dia berupa gelombang, hanya direpresentasikan, dihadirkan, dibentukkan menyerupai gelombang saja. Nah, fisiknya enggak bulat, kayak itu enggak. Kan ada di SMA kan, bentuk atom hidrogen, nah yang bulatnya itu kan, itu kan hanya visualisasi dari gelombang Schrödinger nanti ya. Itu yang tadi bentuknya, ada yang bentuknya bulat ini, ada cuman bulat jendelanya satu gitu kan. Itu hanya visualisasi dari gelombang. Jadi gelombang Schrödinger itu kalau divisualkan, nah bentuknya seperti itu. Kalau dulu kan awal-awal atom dianggap banyak perkembangan model atom kan. Paling populer lah katakanlah model atom Bohr kan. Ada inti di tengah yang terdiri dari neutron dan proton, kemudian elektron mengitari gitu kan. Itu juga jauh dari yang sebenarnya. Bahkan yang punyanya Schrödinger sendiri itu jauh dari yang sebenarnya. Ya. Akhirnya gaib kan? Iya. Pernah nonton Ant-Man kan? Ant-Man. Manusia kecil. Alien. Itu yang kecil, yang superhero kecil cak. Manusia semut. Oh, lana expired dulu filmnya. Nonton UFO. Hah? Nonton UFO ya, spirit terbang. UFO Ikinubin. Spirit terbang tuh loh Pak. Nonton apa? Terminator. Nah, di Ant-Man itu kan, ini apa tuh? Apa yang superhero Amerika kumpulnya? Avenger. Ant-Man itu kan bagian dari Avenger juga kan, buatannya si Marvel kan, yang dia melawan Thanos itu kan. Nggak nonton juga? Kasihan. Nggak kita apa yang tahu baik gambarnya. Nah, jadi awal cerita Ant-Man itu kalau nggak salah dia tuh sepasang suami istri, saintis, ilmuwan. Nah, dia bisa mengecilkan ruang yang dia gunakan. Jadi dia pakai baju, pencet tombol 1, dia berubah menjadi seukuran semut. Tuh ya. Nah, suatu ketika dia harus harus menghentikan rudal yang akan meledak. Nah, itu tidak bisa dihentikan kalau dia itu tidak masuk ke dalam ruang di antara partikel besi yang membungkus roket itu. Nah, untuk masuk ke sana dia harus merubah lebih kecil lagi. Tapi konsekuensinya kecil kemungkinan untuk bisa balik lagi. Nah, akhirnya yang cewek, istrinya yang mengorbankan dirinya untuk masuk ke dalam itu. Jadi dikecilkannya lagi dimensinya sehingga dia bisa masuk ke dalam ruang antara atom besi itu. Baru bisa dia masuk ke dalam roket untuk menggagalkan roket itu meledak. Nah, itu lihat. Nah, akhirnya si istrinya tadi terpenjara dalam ruang kuantum. Di situ disimbolkan, di film itu disimbolkan. Jadi ruang kuantum itu hanya
hanya berupa gambaran gelombang. Nah, ada warna kuning, hijau, hanya warna-warna. Nah, di fisika partikel itu juga nanti, nah ini ya, jadi dari fisika yang kasat mata terus nanti ke fisika partikel. Nah, ujung-ujungnya fisika partikel itu mencari materi yang paling kecil penyusun alam semesta. Ya, mencari materi yang paling kecil penyusun alam semesta. Nah, saking kecilnya materi-materi yang ada di fisika partikel itu digambarkan dengan warna. Hanya digambarkan dengan warna. Ya, jadi nanti akhirnya juga ke sana. Jadi kalau kamu bisa lihat alam semesta tadi, di bawah nggak usah nikah dulu sebelum bisa menggenggam alam semesta. Iya. Gila. Gimana Pak caranya? Gimana? Nanti setelah melihat, oh cuma jahit ini bae Pak, alam semesta itu. Nah, kelihatan ada bawah. Sabar, jangan berjauh. Jauh perjalanan. Jauh perjalanan. Nah, ini sederhana gambarnya. Besar ruangan ini atau besar kita? Besar kita. Besar kita. Aku sudah baca itu. Sudah. Sudah. Ya sama seperti itu. Jadi, kalau jiwamu itu melebihi alam semesta, maka kamu bisa meliputi alam semesta. Tapi belum sampai situ. Ya. Gambarannya belum mesti sana. Jadi liputilah alam semesta itu dengan jiwamu. Ya. Oke, balik ke sini ya. Jadi kita punya K-nya sama dengan 1 per akar ini ya, atau K-nya adalah 1 per akar 1 min beta. Ini K. Nah, ini yang apa? Sebagai konstanta pembanding supaya si C ini tetap sama untuk semua kerangka acuan. Ya, jadi K-nya itu adalah sebesar ini ya. Atau kalau di SMA ini simbolnya gamma ya. Di SMA. Iya. Atau sudah kamu lupakan? Bukan dilupakan. Kan dilupakan. Yoi masuk fisika di universitas itu nak belajar yang lain. Tak tahu ketemu lagi. Gitu kan? 1 min P kuadrat per P kuadrat. Atau disebut dengan faktor Lorentz. Disebut dengan faktor Lorentz. Nah, oke, jadi di sini kita sudah menemukan K seperti yang itu ya. Kemudian ada beberapa parameter yang lain yang belum kita tentukan. Bagaimana hubungan? Nah, hubungan antara T dan T aksen, gitu kan? Katanya kan tadi kalau dari sini sudah kelihatan, coba lihat. Kalau X-nya aksennya itu adalah K dikali X min PT. Kalau X-nya itu adalah K X aksen plus PT aksen. Ini kelihatan hubungan antara X dan X aksen, gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa antara T dengan T aksen itu tidak sama. Nah, sekarang bagaimana hubungannya? Tuh, kalau dia tidak sama itu seperti apa? Kalau sama kan enak kan? Kalau di sini 10, di sini 10 juga gitu. Nah, permasalahannya kalau di sini misalnya 10, ini 4. Nah,
supaya sama itu bagaimana? Ada satu yang tadi, ada yang huruf apa yang hilang itu kemana larinya? Nah, bagaimana hubungannya ini? Nah ini yang kita cek selanjutnya ya. Nah untuk peroleh itu maka kita ambil dari yang ini ya. Jadi apa itu? Kalau kita kalikan K X aksen K P T aksen ya. Jadi X sama dengan K X aksen plus K P T aksen ya. Sehingga kalau kita bentuk T aksennya itu sama dengan X min K X aksen dibagi dengan K E ini ya. Sudah? Nah, di sini lihat, di sini ada T aksen, di sini masih ada aksen. Kita gantikan X aksennya dengan ini. Dengan ini. Jadi ini sama dengan X min K dikali apa itu? X min P T ya, dibagi dengan KP ya, atau sama dengan X min K X min KPT dibagi dengan KP. Terus diapakan lagi? Terus ada K kuadrat. Ini K kuadrat ya. Ini K. X aksennya ada K ya. Berarti ini K kuadrat ya. Oke. Ini ada K juga ya. Ini K dan yang ini. Ini K dan yang ini ya. Di K kuadrat X kemudian KPT. X min K kuadrat. Oh, ini K kuadrat juga ya. Ini K kuadrat ya. Ini K kuadrat PT. Sudah? Atau bagaimana enaknya? Enaknya dibuat ikuti keluarkan K-nya di bawah sama kuadrat. Ya, ini manipulasi ya. Ini K, ini X, ini tinggal KX ya. Terus ini tinggal min KPT ya, dibagi dengan K kuadrat P ya. Kalau ini dikalikan, ini ada E ya. Ini ini K kuadrat ya, masih tetap K kuadrat. K kuadrat ini
ini dikalikan K, ini dibagi dengan K kuadrat, sama-sama dikalikan K. Di atas kalikan K, di bawah dikalikan K. Seperti itu. Terus T-nya dari mana? T-nya atau sama dengan, coba lihat, ini K dikali T min, apa dibalik? X min K kuadrat min 1, ini dibagi K kuadrat T. Nah, oke, ini manipulasi. Lihat, ini kalikan ini dapatnya minus plus. Oh, ini plus ya, nanti ini plus. Oh, ini plus. Ini plus. K kuadrat PT yang ini ya, dibagi dengan X ini, terus ada ini kalikan di sini X, satunya ini apa plus ya? Ini ke sini K kuadrat V T, terus kalau diuraikan kemudian ini ke sini, ini min ya, ini min X, ini kali 1 plus X. Oke. Kemudian yang ini, kemudian ini dikalikan dengan K kuadrat. Oh, enggak panjang ini ada X. Nah, lihat. Sama ya? Nah, atau si K kuadrat min 1 itu adalah P, atau K kuadrat min 1 itu adalah P. Sebentar, yang mana dari P? Oh, ini ya. Karena K kuadrat min 1 per K kuadrat, coba cek. K-nya tadi apa? Ini. Nanti cek. Ini sama dengan P kuadrat sama dengan beta kuadrat sama dengan P kuadrat per C kuadrat. Nanti cek. Cuman kalikan bahwa K kuadrat min 1, ini K kuadratnya. Min 1 dibagikan dengan K kuadrat, sama dengan beta kuadrat sama dengan P kuadrat per C kuadrat, sehingga K-nya si T-nya ini adalah apa terakhir? K dikalikan dengan T min, bentuknya Px per C, Px per C kuadrat. Ya. Ini bentuk transformasinya. Coba lihat. Jadi apa tadi? Si X-nya kita punya X aksen K X min PT aksen min PT, kemudian dibalik transformasi bentuknya X K P aksen min PT aksen. Terus bentuk T-nya itu adalah yang ini. Ya, T aksen sama dengan K T min Px per C aksen.
Iya nih ya? Hah? Enggak? Nanti dicek ya, nanti dicek. Jadi ini enggak. Nanti dicek, kalau bingung lihat lagi di mana di mana di mana kurangnya. Nah, jadi itu T aksennya, sehingga X aksennya tadi mana? Ini kan? T-nya juga belum masih dalam bentuk T yang itu, belum ada hubungan antara T aksen dan T. Nah, jadi kalau dari X aksen, tinggal masukkan gamanya, dapatnya dilihat nanti di persamaan 6A, kemudian T aksennya ini. Jadi X aksennya sama dengan ini K-nya yang tadi. Mana K-nya tadi yang ini? 1 per AK 1 min B kuadrat per C kuadrat dikali dengan X min P